Oke, untuk pembahasan materi tentang organologam dan bioanorganik, saya langsung menuju kepada contoh soal UTS tahun akademik tahun pelajaran 2019-2020 dengan dosen pengampunya Ibu Ika Yanti. Oke, soal yang langsung saja ya, soal yang pertama itu terkait tentang teori dasar sebenarnya, teori dasar dalam organologam dan bioanorganik. Soal nomor satu, apakah yang dimaksud dengan organologam dan bioanorganik? Jadi, kalau di sini saya memaksudkan ataupun mengarah kepada uh, konsep dari organologam dan bioanorganik itu seperti apa, ya. Yang pertama, yang harus teman-teman ketahui di sini dua kalau secara konsep ya ada dua cabang ilmu kimia yang berbeda, yaitu organologam dan bioanorganik, ya. Ada organologam dan bioanorganik. Nah, yang dimaksud dengan organologam itu sendiri, ya, kalau merujuk kepada maksud senyawa, ya, senyawa organologam, itu merupakan gabungan dari senyawa kimia, khususnya gabungan dari dua senyawa kimia. Ada senyawa kimia anorganik dan kimia organik, di mana senyawa organologam sendiri, ya, itu biasanya memiliki ikatan kovalen minimal satu ikatan kovalen antara logam dengan senyawa organik. Ya, itu yang dimaksud dengan organologam. Jadi dia itu merupakan gabungan dari dua senyawa kimia anorganik dan senyawa organik. Biasanya yang anorganiknya itu adalah terutama ya itu dari jenis-jenis logam transisi. Sedangkan untuk senyawa organiknya itu bisa berupa misal golongan benzen, golongan fenolik, kemudian uh, rantai rantai siklik karbonil, ya, itu yang biasanya dari senyawa organiknya. Nah, minimal dalam satu senyawa organologam itu memiliki satu jenis ikatan kovalen antara senyawa organik ke senyawa anorganik atau logam. Jadi arah elektronnya, ya. Jadi kalau kita membicarakan juga tentang arah elektron, ya, itu arah elektronnya nanti dari senyawa organik ke senyawa anorganik, ya, untuk nanti mengarah ke arah elektronnya. Kemudian senyawa ataupun pengertian dari bioanorganik. Kalau senyawanya kedua ini nih hampir beda. Senyawanya kedua ini beda. Organologam itu beda dan bioanorganik itu juga berbeda. Kalau untuk ngarah senyawanya. Nah, bedanya apa? Kalau pada bioanorganik ya, itu dia merupakan senyawa ya yang gabungan antara senyawa anorganik ya, itu dengan spesies biologi atau spesies organisme. Jadi begini, kalau organologam itu lingkupnya adalah M ini saya artikan sebagai metal atau logam dengan ya dengan senyawa-senyawa karbonil. Organik kan kita membahasnya kan umumnya senyawa-senyawa karbonil ya.
Nah, ini untuk organologam. Tapi kalau bioanorganik, ya itu mengarah kepada logam, ya, itu mengarah kepada logam langsung ke sistem biologis atau sistem organisme. Jadi lingkupannya yang B ini, biologis, itu biasanya langsung mengarah kepada senyawa, saya tidak bilang itu senyawa ya, tapi lebih ke sistem ini, sistem organ biasanya. Sistem organ ataupun senyawa organik yang bentuknya itu sudah kompleks, lebih mengarah ke apa namanya ya kayak sistem organ gitu. Contohnya siapa aja? Contohnya itu ada enzim ya. Jadi kan itu senyawa organiknya kan udah sangat kompleks itu, bukan hanya atom C saja, bahkan ada atom-atom yang lainnya yang dia itu sudah membentuk makromolekul. Nah, itu dia kata kuncinya. Jadi senyawa untuk bioanorganik ya itu mengarah ke senyawa kimia anorganik yang berikatan langsung dengan makromolekul organik. Nah, makromolekul organik ini itu biasanya ada pada sistem organisme, sistem organ atau sistem biologi. Contohnya itu ada ZN, contohnya untuk bioanorganik itu biasanya ada ZN dengan enzim, ya. Kemudian ada Fe dengan asam amino yang membentuk hemoglobin. Ya, jadi kesimpulannya apa yang dimaksud dengan organologam dan bioanorganik ini? Kesimpulannya adalah senyawa organologam itu ke uh, mengarah ke gabungan dari kimia anorganik dan kimia organik, di mana senyawa organologam itu mengandung ikatan kovalen minimal satu ikatan kovalen antara logam dengan senyawa organik. Sedangkan bioanorganik itu merupakan gabungan dari spesies logam dalam sistem biologi. Ya, itu untuk jawaban dari nomor 1. Saran saya mungkin akan lebih bagus kalau teman-teman memberikan satu contoh yang real ya, atau satu contoh yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misal kayak senyawa organologam itu ada pada contohnya itu ada pada FeCO6 ya, FeCO6 ataupun reagen Grignard yang nanti kita bahas nanti contohnya bisa dibahas di akhir, tapi ini mungkin bisalah kayak satu contoh yang tidak perlu penjelasan gitu, hanya rumus strukturnya saja. Kemudian kalau bioanorganiknya itu ada pada Fe pada hemoglobin ya, Fe pada hemoglobin. Oke, ini soal nomor 1. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan 2 aplikasi senyawa organologam dalam beberapa bidang yang Anda ketahui, kemudian tuliskan strukturnya. Di sini saya memberikan 2 contoh yang paling umum digunakan ya, paling umum digunakan. Yang pertama itu adalah reagen Grignard. Reagen Grignard sendiri itu punya 2 jenis organologam. Ada organomagnesium compound and organolithium compound, atau ada organomagnesium ya, RMGX, dan organolithium RLIX ya. Untuk
perbedaan keduanya, selain perbedaan dari jenis logamnya, ini juga ada perbedaan terhadap efektivitas, ya. Sepertinya tidak perlu dibahas tentang efektivitasnya, tapi lebih ke pengaplikasiannya, ya. Biasanya reagen Grignard baik yang organomagnesium maupun organolitium itu digunakan sebagai reagen pereaksi, ya. Reagen pereaksi yang fungsinya sebagai menjembatani pembentukan senyawa organik baru. Contohnya pada aplikasinya atau yang saya tuliskan, contohnya itu reagen Grignard itu bisa digunakan, ya, untuk membentuk alkohol baru dari senyawa aldehid maupun senyawa keton, ya, yang dimana produknya itu akan menghasilkan, ya, alkohol jenis baru. Tetapi alkohol jenis baru di sini, ya, itu mengarah ke bentuk dari alkoholnya. Apa umumnya dia itu akan terbentuk menjadi alkohol sekunder dan alkohol tersier. Dia tidak akan pernah membentuk menjadi alkohol primer, tapi menjadi alkohol sekunder dan alkohol tersier. Nah, ini salah satu contoh persamaan reaksi sederhananya, ya. Jadi ada aldehid, ya. Jadi ada aldehid. Kita menggunakan organomagnesium, ya, untuk membentuk menjadi alkohol sekunder, dan produk sampingnya, ya, itu berupa pembentukan air. Ya, jadi nanti ada hasil akhirnya itu, hasil sampingnya itu adalah produk air. Nah, yang dimana organomagnesium itu kan rumus strukturnya, ya, ini bisa dikatakan rumus struktur. Saya ambil rumus struktur yang simpel. R1, ya, atau R aksen ini itu merupakan senyawa organik jenis alkil, ya, organik alkil yang nantinya akan disisipkan ke atom C yang di sini, ya. Yang akan disisipkan ke atom C yang ini. Nah, nanti reagen Grignard ini, ya, reagen Grignard ini itu setelah digunakan, ya, setelah digunakan atau setelah diinteraksikan dengan senyawa organik aldehid maupun keton, dia akan kembali lagi dalam bentuk Grignard hidrida. Jadi ada atom hidrogen yang menstabilkan si organomagnesium ini. Seperti itu. Ini contoh reaksi simpelnya, ya. Nah, dia nanti akan membentuk senyawa alkohol sekunder. Di mana kita tahu dia sekundernya? Karena dia berikatan dengan dua atom C yang berbeda pada atom C yang memiliki rantai samping berupa alkohol, ya, maka disebut dengan alkohol sekunder atau secondary alkohol. Oke, ini tadi yang organomagnesium sebagai reagen Grignard. Ada juga organopalladium. Organopalladium ini itu sangat umum, ya. Organopalladium dalam penelitian kimia organologam, ya, itu sangat umum digunakan, ya, sangat umum disintesis karena organopalladium itu biasanya akan digunakan sebagai katalis, yang dimana logam palladium sendiri itu berfungsi sebagai logam katalis. Tetapi karena harganya yang mahal, kita tidak bisa menggunakan, ya, ataupun memasukkan logam palladium ke dalam sistem sistem, ya, untuk sintesis maupun untuk cracking itu kita tidak bisa memasukkan palladium sebagai katalis dalam jumlah yang banyak. Nah, biasanya untuk memperbanyak
untuk memperbanyak keberadaan palladium atau untuk memperbesar ukuran palladium, diberilah senyawa pengompleks. Nah, senyawa pengompleks,nya ini yang paling banyak digunakan itu adalah senyawa pengompleks organik, sehingga dia akan membentuk organopalladium. Umumnya, bentuk strukturnya atau yang paling sering digunakan atau yang paling banyak disintesis dan yang paling banyak diproduksi itu adalah palladium tersier tributil fosfin. Palladium tersier tributil fosfin. Ya, ini rumus strukturnya. Palladium tersier tributil fosfin. Nah, organopalladium ini banyak diaplikasikan sebagai katalis pada sintesis organik. Palladium sendiri itu merupakan jenis logam inert yang dimana kalau digunakan sebagai katalis, dia tidak akan memberikan efek samping terhadap hasil maupun produk sintesis organik yang dilakukan. Yang dimana logam palladium ini itu akan menjadi tempat untuk bertukarnya elektron. Sedangkan senyawa organik itu sebagai pengompleks. Kenapa harus dikompleks? Karena harga palladium yang cukup mahal, ya, kita tidak bisa membutuhkan harga yang cukup banyak atau yang cukup mahal untuk menghasilkan ataupun untuk menghadirkan palladium dengan ukuran yang cukup besar. Maka agar dia stabil dan juga ukurannya menjadi besar itu menggunakan pengompleks senyawa organik sehingga terbentuklah organopalladium. Nah, katalis ini itu banyak digunakan pada sintesis organik. Contohnya, yang pertama itu sintesis tris-4 metoksifenil tolisilan dengan teknik reaksi kopling. Anda bisa simak ya persamaan reaksinya yang lebih bagus itu di jurnal dengan penulis Lesbani tahun 2013 dengan nama jurnal itu Jurnal Valensi volume 3 nomor 1. Kemudian yang kedua itu masih dengan penulis Lesbani juga di jurnal Indonesian Journal of Chemical Science. Anda bisa mengakses sendiri dari judul yang saya berikan ini, di mana dia juga melakukan sintesis satu langkah terhadap arilasi N-butil silika dengan aril iodida menggunakan katalis palladium tersier tributil fosfin. Jadi sintesis senyawa organosilika itu menggunakan dia mensintesis nyawa organologam ya sebenarnya. Dia mensintesis nyawa organologam, tapi dia juga menggunakan katalis organopalladium. Ini cukup unik untuk dijadikan contoh, teman-teman juga bisa mengaplikasikan, nanti silahkan dicari sendiri dari alamat jurnalnya ya. Bisa dicari sendiri di sini. Oke, ini untuk jawaban nomor 2 versi saya. Nanti silahkan, kalau misalkan soalnya masih sama, silahkan teman-teman jawab seperti ini. Tapi ada beberapa poin yang menurut saya bisa menjadi nilai tambahan. Yang pertama, teman-teman menjelaskan juga ya sebenarnya fungsinya sebagai pereagen. Kalau misalkan teman-teman mau memunculkan organomagnesium ini atau reaksi Grignard, itu sebenarnya dia perannya itu bagaimana? Itu ya, dari yang saya jelaskan tadi perannya itu seperti apa? Kenapa kok dia bisa sebagai pereagen gitu? Fungsinya Mg itu seperti apa? Kalau dalam hal ini fungsi Mg itu kan sebenarnya sebagai kurir gitu. Jadi dia membawakan alkil yang baru atau alkil cabang yang baru untuk membentuk senyawa alkohol yang baru. Nah, nanti reagen Grignard ini dia akan keluar dalam sistem ya. Dia akan terpisah sendiri dalam sistem dalam bentuk reagen Grignard yang terhidrasi. Nah, sedangkan untuk katalisnya, teman-teman bisa memberikan contoh katalis yang selain organopalladium. Masih banyak sebenarnya. Ada
platinum juga ada, organo PT juga ada. Tapi saya di sini lebih menyoroti organopalladium ya, karena dia merupakan katalis inert. Kemudian jelas katalis ini kan harganya mahal, makanya kita tidak bisa menggunakan dia dalam bentuk palladium yang benar-benar palladium saja gitu, tapi harus dikomplekskan dengan senyawa organik biar ukurannya itu semakin besar. Nah, ukurannya semakin besar, maka efektivitasnya sebagai katalis juga akan baik. Itu. Kemudian ini jurnalnya saya katakan menarik, mengapa? Karena dia melakukan sintesis organosilika menggunakan katalis organopalladium. Itu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 3, bagaimana pembentukan ikatan sigma dan pi pada ligan CO dengan logam? Bisa dengan gambar dan arah donor aseptornya. Yang pertama, kita akan membahas dulu pembentukan ikatan sigma dan pi pada ligan CO. Atau kita bahas dulu tentang ligan CO. Ligan CO ini apa? Ini merupakan ligan karbonil. Ligan karbonil. Dia merupakan contoh ligan karbonil. Dulu saya pernah mengisi juga ya di organologam. Nah, kita bahas dulu tentang ligan organometalik dengan jenis ligan karbonil. Ya, ligan karbonil atau ligan CO itu biasanya bentuknya seperti ini kan. CO itu bentuknya seperti ini. Hanya saja CO ini saya gambarkan CO yang rangkap 2. Kan CO itu sebenarnya rangkap 2 atau rangkap 3? Rangkap 3 kan. Ini salah satu bentuk resonansinya. Nah, bentuk resonansi dari si CO, ya, CO itu kan sebenarnya dia rangkap 3 ya, kalau nggak salah rangkap 3. Nah, ini bentuk resonansinya. Nah, ini bentuk resonansinya. Gini. Nah, resonansinya ini salah satu pasangan elektron ya pada apa ini namanya rantai rangkap 3 ini ya, itu dia akan lepas menjadi pasangan elektron bebas yang sifatnya akan menginduksi ya, yang dimana sifatnya akan menginduksi. Jadi pasangan elektron bebas pada C itu yang digunakan untuk berikatan, tetapi ada pasangan elektron bebas yang berasal dari ikatan rangkap 3 melakukan induksi. Jadi bentuknya ini. Nah, bentuk ikatan yang terjadi itu seperti ini. Misalkan sebuah ligan CO berinteraksi dengan logam Fe, maka pasangan elektron bebas pada atom C itu akan digunakan untuk berikatan dengan Fe. Oke. Ini digunakan untuk berikatan dengan Fe. Saya ganti. Kemudian terlihat, oke. Dia akan digunakan untuk berikatan dengan si Fe. Nah, kita masih ingat tadi, kita kalau dalam bentuk resonansi, salah satu ikatan rangkapnya itu akan apa ya? Dia tidak akan menghubungkan C dengan O, tapi sifatnya itu akan bebas. Dia akan menginduksi, sehingga pasangan elektron bebas antara C dan O ini ya pada ikatan rangkap 3 ini itu akan menginduksi si atom Fe. Ya, menginduksi atom Fe sehingga atom dari atom Fe itu kan akan kelebihan elektron. Ya, dia akan kelebihan elektron. Kelebihan elektronnya ini itu akan disalurkan kembali ke atom C. Ya, atom C pada CO. Nah, elektron yang berlebih dari atom C ini juga akan dikembalikan kepada atom O. Begitu seterusnya, sehingga dia akan terbentuk seperti seolah-olah simbol tak terbatas. Ya kan? Jadi ada timbal balik. Nah, biasanya kita kenal dengan pi back bonding. Ya, pi back bonding. Nah,
pi backbonding ini ya dapat kita simpulkan bahwa ikatan yang terbentuk itu sangat kuat, tidak mudah terputus, ya, dia tidak akan mudah terputus. Nah, untuk penjelasannya sebenarnya akan lebih menarik dihubungkan dengan soal jika dijelaskan bagaimana pembentukan ikatan sigma dan ikatan pi. Tadi saya sudah menjelaskan terlebih dahulu alur elektron yang bergerak ya. Saya harap teman-teman sudah paham untuk alur elektron yang bergerak. Sekarang kita masuk ke bagaimana pembentukan ikatan sigma dan ikatan pi-nya. Oke. Nah, kita mengarah ke ikatan pi backbonding ya. Bagaimana ikatan pi itu terbentuk? Sorry, pi saya kurang bagus. Oke, no problem. Bagaimana ikatan pi sigma itu terbentuk dan bagaimana ikatan pi itu terbentuk? Ya, jika diilustrasikan maka akan seperti ini. Misalkan ya, dimisalkan ini merupakan gambar orbital atau sketsa orbital molekul ya dari atom logam dengan nama orbital yaitu DXY pada suatu logam. Me ini menunjukkan suatu logam. Ya. Nah, orbital DXY itu seperti ini. Jadi ada koordinat X dan koordinat Y. Orbitalnya itu berada pada dua koordinat ini. Ini koordinat Y dan ini koordinat X. Oke, cara intinya gimana, Mbak? Nah, seperti ini. Jadi pembentukan antara orbital atau pembentukan ikatan antara logam dengan ligan CO ya. Misalkan ini adalah senyawa CO. Ya, ini senyawa CO. Nah, yang orbital yang berinteraksi ya, yang berinteraksi langsung dengan orbital DXY pada logam itu adalah orbital P. Orbital PX ini. Nah, ini orbital PX. Ini mungkin teman-teman bisa tambahkan ya garis koordinat ini. Garis koordinat ini sangat membantu untuk penjelasan. Nah, pada teori ikatan kimia yang sudah teman-teman pelajari bahwa apabila terbentuknya suatu ikatan ya antara suatu logam dengan logam yang lain atau suatu logam dengan ligan ya itu terjadinya tumpang tindih orbital pada suatu atom dengan satu atom lainnya. Nah, begitu pula dengan pembentukan ikatan sigma antara logam dengan si CO. Jadi, terjadi tumpang tindih orbital P pada CO dengan orbital X pada DXY logam. Nah, jadi ini terjadi induksi, ini terjadi pembentukan dulu. Ini terjadi pembentukan, belum induksi. Terjadi pembentukan. Perhatikan tanda panah yang merah saya berikan ini, ya. Itu artinya adanya induksi dari dari elektron pada ikatan rangkap, ya, seperti yang sebelumnya tadi. Oke? Jadi ada induksi, ya. Induksinya itu juga terjadi di orbital sigma ini. Nah, jadi untuk pembentukan orbital sigma, kalau disuruh dalam bentuk gambar itu seperti ini ya. Jadi teman-teman buat dulu orbital DXY logam ya terhadap orbital PX pada ligan CO. Diberi keterangan kalau terjadinya ikatan sigma itu artinya ada tumpang tindih ya, tumpang tindih antara orbital PX dengan orbital X pada DXY seperti ini. Nah, ini terbentuk orbital pi, di mana orbital pi ini terbentuk antara tumpang tindih orbital P pada ligan CO dengan orbital
pada orbital X di orbital DXY pada suatu logam. Nah, ini terbentuk ikatan sigma. Sorry, ini terbentuk ikatan sigma. Ya, terbentuk ikatan sigma di mana pada pada pembentukan ikatan sigma itu sendiri ya, ikatan rangkap ya, ikatan rangkap antara ligan pada atom C dan O pada ligan CO ini itu kan akan memberikan induksi ya. Dia akan memberikan induksi. Nah, induksinya ini juga terjadi di orbital sigma ya, terjadi di orbital sigma. Tetapi dia akan mengembalikan ya, atau dia akan mentransferkan kelebihan elektron pada logam ya, itu melalui orbital pi. Nah, seperti ini. Nanti membuatnya seperti ini. Setelah yang ini, teman-teman buat lagi di bawah ya, buat lagi di bawah. Masih tetap sama orbital, ada garis koordinat X dan Y, baik itu pada logam maupun pada ligan CO, yang dimana terjadi perubahan orbital untuk yang atom logam. Ya, kalau tadi orbitalnya dxy, sekarang menggunakan orbital dx kuadrat y kuadrat. Mengapa? Karena orbitalnya itu berada di antara orbital X dan di orbital Y. Nah, kemudian ini juga sama, ini juga ada sebenarnya kalau orbital P ya itu adanya di orbital X, Y dan orbital Z. Tetapi karena di sini merupakan ligan ya, merupakan ligan ligan dalam bentuk senyawa ya, dalam bentuk senyawa artinya dia juga memiliki orbital X kuadrat Y kuadrat ya. Tetapi kalau untuk CO itu disebut dengan orbital pi. Nah, lalu bagaimana ikatan pi itu bisa terbentuk? Ikatan pi itu terbentuk akibat induksi ya, induksi elektron dari logam itu disalurkan ke ligan CO melalui ikatan pi atau melalui orbital pi pada ligan CO. Maka bentuknya seperti ini. Nah, ini waktu menggambar saya itu kurang sampai ya. Harusnya garis lengkung ini pada orbital X kuadrat Y kuadrat itu harus bersinggungan dengan yang ini juga. Jadi ini nanti gambarnya tolong dibuat yang lebih rapi dalam bentuk ininya bersinggungan gitu ya. Nah, disinilah baru terjadi induksi atau mentransferkan kembali back bonding. Nah, ini elektron yang berlebih tadi induksinya itu dikembalikan ke CO melalui ikatan pi atau ikatan pi back bonding. Itu terbentuk antara orbital dxy kuadrat pada logam dengan orbital pi pada ligan CO. Nah, inilah pembentukan ya ikatan sigma dan juga ikatan pi ya pada suatu logam dengan menggunakan ligan CO. Saya harap sampai sini Anda paham ya untuk pembentukannya. Nah, ini juga salah satu bentuknya. Ini lebih sederhana, tapi saya sarankan untuk menjawab soalnya itu menggunakan gambar yang seperti ini ya. Ini menunjukkan dengan jelas soalnya. Saya mau menunjukkan sesuatu juga dengan Anda, yaitu, nah, saya harap Anda juga mengkoleksi buku-buku ini ya, buku-buku kuliah, karena jawabannya itu banyak dari buku ini. Ini punyanya Taro Saito. Nah, ini ada penjelasan mengenai donasi balik atau pembentukan ikatan pi ya pada suatu logam dengan ligan CO dalam bahasa Indonesia. Nah, gambarnya itu sebenarnya seperti ini tadi. Ya. Jadi ini adalah ikatan sigmanya. Apakah kurang jelas? Ntar saya
jelas. Nah, ini, maksud saya gambarnya yang bagus seperti ini ya, tapi sama saja toh dengan yang saya buat. Nah, ini untuk yang dalam bentuk gabungannya. Jadi ada ikatan sigma ya, itu langsung antara elektron bebas pada atom C terhadap logam ya, tetapi ada induksi ya, ada induksi elektron dari pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan membentuk rangkap ini terhadap si logamnya ini juga. Tapi menginduksinya itu bukan elektronnya ini berpindah ke sini ya, tapi kayak kayak ini induksinya itu menular gitu loh. Jadi ini diinduksikan dulu terhadap C, C mentransferkan ke M ke atau ke logam. Nah, nanti logam mengembalikan ke atom C ini juga, tapi melalui ikatan pi ya, atau pada orbital pi di ligan CO. Ya, ini yang gambar yang maksud. Ini gambarnya kalau dijadikan satu itu seperti ini. Gitu. Oke, itu untuk soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Bagaimana aturan 18 elektron dan apa tujuan aturan 18 elektron dalam sistem organologam atau dalam senyawa organologam. Aturan 18 elektron itu sebenarnya merujuk kepada ya. Jadi kenapa kok senyawa organologam itu menggunakan aturan 18 elektron? Yang pertama, yang perlu teman-teman ketahui yaitu mengapa dia itu menggunakan aturan 18 elektron? Kenapa dia tidak menggunakan aturan 8 elektron sama seperti senyawa yang lain? Kalau senyawa yang lain ya, maksud saya yang bukan senyawa organologam itu kan menggunakan aturan 8 elektron. Ya, 8 elektron. Karena umumnya pada senyawa yang bukan organologam ya atau pada senyawa biasa itu orbital yang terjadi ya atau orbital yang bereaksi itu hanya atau orbital yang terjadi pembentukan ikatan itu hanya dua orbital saja. Misalkan antara orbital S dan orbital P atau orbital P dengan orbital D ya. Jadi kan dia hanya ada dua orbital. Biasanya untuk dua orbital ini ya, itu maksimum ada 8 elektron. Tetapi untuk senyawa organologam senyawa organologam, elektron valensi untuk logamnya ya, itu mengikuti orbital SPD. Jadi ada 3 orbital di sana. Karena ada 3 orbital, maka akan ada 18 elektron. Karena orbital S itu isinya 2, orbital P itu isinya 6, dan orbital D itu isinya 10. Makanya dia mengikuti aturan 18 elektron karena berhubungan dengan elektron valensi untuk logam yang berikatan. Itu harus 18 elektron. Nah, senyawa Nah, karena organologam itu merupakan senyawa yang mengandung atom pusat logam transisi sebagian besar dan senyawa organik ya pada hidrokarbon atau jenis hidrokarbon itu cocok itu aturannya mengikuti 18 elektron. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui kestabilan pada organologam dan menentukan apakah senyawa tersebut berjenis organologam atau bukan. Tetapi aturan ini ya sebenarnya itu hanya menunjukkan kepada kestabilan pada organologam ya. Sama seperti aturan Pauling ya. Kemudian aturan apa lagi itu yang mengarah ke atom pada senyawa-senyawa biasa. Nah, ini juga sama itu. Nah, dalam penentuannya itu ada 2 cara atau 2 metode. Sebenarnya ada 2 metode yang digunakan untuk menentukan aturan 18 elektron ini. Ya. Yang pertama itu donor pair method dan natural ligand method. Oke, kita akan
bahas ya perbedaannya antara ini dan ini. Oke, untuk yang donor pair method ya, dari pengertiannya saja ya, donor pair method itu artinya pada metode ini ya, itu melibatkan ligan sebagai pendonor pasangan elektron ke logam. Ya. Jadi kalau perhitungannya itu mengikuti dari jumlah pasangan elektron yang didonorkan ke logam untuk menentukan jumlah total elektronnya. Kita itu harus menghitung muatan setiap ligan dan menentukan tingkat atau bilangan oksidasi formal dari atom pusat. Nanti contohnya ada di soal nomor 6 ya. Kemudian untuk neutral ligan method ya, itu agak sedikit berbeda dengan donor pair method karena kalau yang neutral ligan method itu menggunakan jumlah elektron yang akan didonasikan oleh ligan tetapi dalam keadaan netral. Ya. Bedanya kalau ini ya, itu mendonorkan pasangan elektron. Donor pair itu artinya pasangan elektron. Saya tulis PE aja. Pasangan elektron ya. Tetapi kalau neutral ligan method itu menggunakan jumlah elektron yang keadaan netral. Jadi bedanya ini pasangan elektron, kalau ini hanya jumlah elektron. Nah, untuk contohnya, contoh perhitungannya, kita bisa masuk ke soal nomor 6 ya. Tentukan kestabilan senyawa organologam berikut berdasarkan aturan 18 elektron. Yang pertama itu ada contoh di sini ya, itu NiCO6. NiCO6. Oke, untuk NiCO6 ya, di sini Ni-nya itu ya, Ni-nya itu ini untuk saya akan mencontohkan dengan menggunakan metode donor pair elektron, donor pair method ya. Si Ni-nya itu teman-teman harus tahu muatan oksidasi formalnya. Muatan oksidasi formal pada Ni itu ada 2 plus, 3 plus, dan 4 plus. Ya. Nah, di sini logikanya dia akan menggunakan 2 plus atau 4 plus. Ayo, ada yang tahu dia menggunakan oksidasi formal yang mana? Dia menggunakan oksidasi formal Ni4+. Mengapa Ni4+? Karena Ni dalam kondisi 4+, ya, itu kondisi oksidasi yang paling stabil. Ya, yang dimana pada kondisi 4+ ini si Ni itu akan menerima jumlah pasangan elektron yang cukup banyak dari ligan. Nah, makanya di sini Ni dalam muatan 4+. Kalau Ni dalam muatan 4+, Ni dengan nomor atom 28 ya, dia kehilangan 4 elektron, maka maka konfigurasi elektronnya itu akan menjadi Ar4s0 dan 3d6. Artinya Ni itu akan menyumbangkan 6 elektron. Mengapa 6 elektron? Karena di konfigurasi elektronnya ya, itu elektron valensinya itu menjadi 6. Oke, di sini saya beri keterangan dia 4+ deh. Oke, ini 4+. Nah, si CO ya, si CO itu dia akan mendonorkan 2 pasang elektron.
Nah, si CO itu akan mendonorkan dua pasang elektron. Hanya saja karena jumlah ligannya itu 6, maka 2 dikali 6 sama dengan 12 elektron. Maka 12 ditambah 6 itu hasilnya adalah 18 elektron. Nah, jadi si Ni itu mengikuti aturan 18 elektron. Kemudian itu ada si FeC5H52. Ini saya lagi-lagi menggunakan donor pair elektron ya, menggunakan donor pair elektron. Menggunakan donor pair elektron ya, di mana si C5H5 itu dia akan mendonorkan 6 pasang elektron. Dia akan mendonorkan 6 pasang elektron untuk si C5 H5-nya, karena 2 berarti nanti dikali 2 sama dengan 12 elektron ya. Ini teman-teman tolong sambil mencatat ya, karena di sini saya tidak menuliskan jawabannya di sini ya. Nanti silakan catat sendiri. Kemudian Fe di sini itu muatan oksidasi formalnya itu cuma 2 ya, Fe2+ dan Fe3+. Fe2+ itu yang paling stabil ketimbang Fe3+. Maka dari nomor atomnya itu kan dia kekurangan 2 elektron. Maka konfigurasi elektronnya itu menjadi Fe2+ sama dengan Ar 4s0 dan 3d6. Artinya Fe menyumbangkan 6 elektron. Jadi Fe-nya sendiri itu akan menyumbangkan 6 elektron. Nah, dia juga mengikuti aturan 18 elektron. Ini mengikuti aturan 18 elektron, ini juga mengikuti. Lalu bagaimana dengan MoC6H6CO3 ya. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh perhitungan memakai neutron ligan method. Ini yang untuk yang C. Ya, untuk yang C. Oke. MO sendiri ya, MO itu kan punya nomor atom 42. Ya, 42. Jadi nanti konfigurasi elektronnya itu Kr 5s1 4d5 kalau nggak salah. 4d5 ya. Ya, 5s1 4d5. Artinya dia dalam bentuk netral ya. Dalam bentuk netral, konfigurasi elektronnya itu akan memberikan 6 elektron valensi. Jadi dia menyumbangkan 6 elektron dalam keadaan netral ya. Kemudian untuk ligan C6, ini kan benzen ya. Benzen kan ini nih. Benzen itu kan sebenarnya kalau secara kerja itu hanya memberikan kayak gini loh gambarnya. Kan gini ya. Nah, dia itu kan memberikan bentuk ikatan itu kan dari tengah-tengahnya ini set ke satu logam. Misalkan di sini MO. Gitu ya, kan dia dari tengah itu yang memberikan. Padahal kalau kita menghitung menggunakan neutron ligan method, dia itu memberikan 6 elektron sekaligus. Ya. Tetapi dihitungnya sebagai satu pasang elektron. Kalau menggunakan neutron ligan itu dia memberikan 6 elektron sekaligus. Makanya
selalu disimbolkan bentuk ikatannya itu dari rantainya itu langsung berikatan dengan si MO, atau MO itu seperti berada di tengah-tengah cincinnya. Padahal sebenarnya dia itu mendonorkan 6 elektron sekaligus, ya. Jadi dari masing titik-titik ini, ya. Jadi masing-masing C-nya itu memberikan 6 elektron. Maka geometrinya itu, kalau teman-teman bisa membayangkan, seolah-olah si MO-nya itu berada di tengah-tengah cincin. Nah, itu karena penjelasannya itu seperti itu, karena dia langsung memberikan 6 elektron. Oke, kemudian si CO, ya, CO itu juga memberikan, karena CO-nya itu 3 ya, CO itu dia memberikan 2 elektron. CO itu sama dalam bentuk apa ya, dalam bentuk ikatan dia juga memberikan 2 pasang elektron, dan dia pun juga memberikan 2 elektron, 2 jumlah elektron. Jadi karena jumlahnya 3, 3 dikali 2 juga 6. Ini 6 elektron, maka yang C itu juga mengikuti aturan 18. Oke, kemudian bagaimana untuk yang D? Nah, untuk yang D ini terjadi penyimpangan ini sebenarnya. Yang D itu terjadi penyimpangan. Ini juga. Kalau yang D, CO C5H52, di sini saya juga akan, enggak, di sini saya menghitung menggunakan ligan donor pair. Nah, bedanya C5H5 dengan C6H6. C5 kan nanti bentuknya siklik ya. Ini sebenarnya bisa donor pair, bisa neutral ligan juga bisa, tapi saya penjelasannya lebih enak ke yang ini apa namanya, donor pair. Kan bentuknya itu seperti ini loh. Nah, ini C5H5. Nah, nanti si CO-nya itu dia akan berikatan di tengahnya ini. Nah, di atasnya itu ada si ininya lagi. Nah, dia seperti, sorry ini anggap aja siklik 5 ya. Oke, dia itu ada di tengah gitu loh. Nah, dia ada di tengah nih tadi untuk yang D. Random banget ini nulisnya, nggak apa-apa lah ya. Oke, untuk yang D, si CO-nya ini itu dalam apa namanya ya? Oh, saya jelaskan dalam bentuk ini aja, neutral ligand ya. CO-nya ini tidak dalam secara ikatan ya. CO ini dia tidak dalam kondisi teroksidasi sebenarnya. Dia tidak dalam kondisi teroksidasi. Jadi dia memang bentuknya CO saja. Maksudnya dia enggak yang CO2 plus atau seperti Ni tadi ya. Ini sama seperti MO. Ini saya jelaskan seperti MO aja. Nah, si CO ini itu tidak dalam keadaan teroksidasi, artinya dia kan punya nomor atom 27. Konfigurasi elektronnya kan berarti Ar4s2 3d7. Berarti jumlah elektron valensinya 7 tambah 2 di orbital D dan di orbital S itu ada 9 elektron. Nah, dia mendonorkan 9 elektron. Oke. Kemudian ligan C5H5 itu sendiri kan dia bentuknya siklik nih. Ya kan siklik 5. Nah, siklik 5 ini dia akan sama seperti siklik 6, dia akan mendonorkan 5 elektron sekaligus. Sehingga tadi si CO-nya kan seolah-olah berada di tengah-tengah cincin karena dia mendonorkan 5 elektron secara langsung. Karena jumlah ligannya 2, maka ada 10
elektron. Ini C5H5 ya. Ya ada 10 elektron. Karena jumlah ininya 2. Aku kasih inilah. Nah, dia mengikuti aturan 19 elektron. Lalu apakah ini mungkin Mbak 19? Ya, dia memang mengikuti aturan 19 elektron. Karena kenapa? Karena siklik ataupun ligan siklik yang digunakan itu kan dia berkurang satu. Istilahnya kalau ke benzen kan dia berkurang satu. Nah, biasa. Nah, itu nanti perhitungannya bukan 12 tapi menjadi 10 karena kan ada pengurangan gitu. Kemudian aturannya itu ke 19 elektron. Tapi kalau 19 elektron apakah dia tetap tidak stabil, Mbak? Dia tetap stabil. Jadi aturan 18 elektron ini ya, itu sebenarnya sama seperti aturan Hahn, aturan Pauling yang menjelaskan tentang kestabilan suatu atom atau ya kestabilan satu atom. Tapi kalau aturan 18 ini kan menunjukkan kestabilan atom ya atau stabilan pada ikatan senyawa organologam. Nah, senyawa organologam itu realnya ada yang realnya dia lebih dari 18 elektron dia tetap stabil. Apalagi senyawa organologam yang memiliki sifat termal yang tinggi. Itu nilainya bahkan bisa mencapai 100 ataupun 200 elektron. Nah, tetapi kasusnya pada CO C5H52 ini ya, itu dia mengikuti aturan 19 elektron dan kondisinya dia sangat stabil. Kenapa sangat stabil? Karena ligan yang berimpitan itu adalah jenis ligan pentasiklik. Jadi dia stabil. Lalu bagaimana untuk kasus yang nomor E? FeCO2NO2. Ini lagi-lagi saya akan menggunakan yang donor pair. Si Fe di sini ya itu dalam kondisi tidak teroksidasi. Artinya dia menyumbangkan 8 elektron. Ya. Itu si Fe itu menyumbangkan 8 elektron. Itu menyumbangkan 8 elektron. Kemudian si CO ya, si CO itu kan dia menyumbangkan 2 elektron karena ada 2 jumlahnya. Makanya 4 dikali 2 2 dikali 2 sama dengan 4 elektron. Oke. Kemudian untuk NO itu dia menyumbangkan 3 elektron. Nah, jumlahnya 2, 3 dikali 2 sama dengan 6 elektron. Nah, berarti dia mengikuti aturan 18 elektron. Jadi A, B, C, dan E itu mengikuti aturan 18 elektron, sedangkan si yang D itu mengikuti aturan 19 elektron. Nah, untuk penjelasan sebenarnya siapa-siapa saja Mbak yang mengikuti aturan 18 elektron, 19 elektron, 17 elektron ya. Teman-teman bisa cek di bukunya Kimia Anorganik Taro Saito yang diterjemahkan oleh Insinyur siapa namanya? Yang dari ITB itu loh. Saya jumpa itu tadi di sini ada. Nah, ini ada contoh-contohnya ya, contoh-contoh Ferrosen sebagai siapa, kemudian contoh-contoh katalis Ziegler, katalis Wilkinson, katalis Ziegler-Natta, logamnya siapa, yang sebagai contoh senyawa organologam ya. Kemudian ligan nuklir, Mn2CO10 itu karbonil logam binuklir ya. Bisa sebagai nuklir juga, macam-macam fungsinya tuh organologam.
Nah nih, aturan 18 elektron. Ya, jadi tujuannya itu selain menentukan kestabilan dari senyawa organologam, ya, aturan 18 elektron, ya, itu dia akan merujuk kepada bentuk ikatan, struktur, dan juga reaksi pada senyawa organologam itu sendiri. Karena baik logam maupun senyawa organik yang terlibat dalam senyawa organologam, itu perhitungan jumlah elektronnya akan menjadi rumit. Nah, makanya dia memakai yang 18 elektron itu kan eh, kayak apa ya? Kayak replikanya lah. 18 aturan 18 elektron itu seperti replikanya lah. Replikanya pada senyawa organologam itu karena sangat rumit, maka ditunjukkan kepada 18 elektron dibandingkan dengan senyawa-senyawa biasa yang hanya menggunakan 8 elektron karena bentuk ikatannya ya atau bentuk senyawanya itu tidak rumit, tidak serumit senyawa organologam. Nah, selain teman-teman harus mengetahui ya muatan oksidasi formal pada suatu logam, juga harus mengetahui bahwa dalam ligan yang sama, jumlah elektron donor yang diberikan oleh ligan itu berbeda tergantung pada atom yang terikat yang memiliki interaksi koordinatif dengan logam. Maksudnya, ini dilihat atomnya si ligannya itu siapa aja. CON, CONS itu nanti anunya beda-beda. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, dan ada yang lima. Kalau C itu biasanya dua. Kalau N biasanya itu tiga. Nah, ini di soal kan cuma ada C sama N. Berarti kalau nggak dua ya tiga atom elektron yang didonasikan atau yang didonorkan. Oke, lalu siapa aja yang memenuhi aturan 18 elektron? Itu di sini ada Cr CO6, Fe CO6, Ni CO6, Fe C5H52. Berarti kalau diganti CO C5H52 juga aturan 18. Kemudian ada MO C6H6 CO3, ya, itu mengikuti aturan 18 elektron. Tetapi ada juga beberapa monomer senyawa organologam yang mengikuti aturan 17 elektron. Ya, itu ada MnCO, Mn2CO, CO2, CO, kobalt, dikobalt, CO2, CO8, atau FeC5H5, CO2 dua kali. Itu hanya memiliki atau mengikuti aturan 17 elektron. Sebenarnya dia itu juga 18, tapi satunya ini ya, satu elektron sisanya itu dia akan membentuk ikatan logam-logam. Nah, yang mana ikatan logam-logam itu, Mbak? Ikatan logam-logam itu ikatan antara logam Mn dengan Mn-nya satu lagi, atau CO dengan CO satunya lagi, Fe dengan Fe satunya lagi. Ya, itu namanya ikatan logam-logam. Sebenarnya ini juga 18, tapi satunya itu untuk berikatan antara logam-logamnya. Itu ya. Selain itu, kan di sini ada tidak seperti aturan oktet. Aturan oktet itu 8 elektron ya. Dalam senyawa golongan utama, keberlakuan aturan 18 elektron itu terbatas. Maksudnya tahu nggak keberlakuan aturan 18 elektron terbatas? Itu kalau eh, yang organologamnya itu dari senyawa golongan utama, contohnya organolitium, organomagnesium. Nah, itu ada keberlakuan 18 elektron juga, tapi sifatnya terbatas. Ya, sifatnya terbatas. Dengan selain itu, tidak hanya pada senyawa golongan utama, pada organologam yang berasal dari senyawa golongan transisi, itu juga tidak serta-merta selalu memiliki 18 elektron. Karena kalau senyawa organologam dengan kestabilan termal yang tinggi, itu tidak serta-merta mengikuti aturan 18 elektron. Bisa 20, bisa 200, ya, bisa lebih dari itu. Karena senyawa organologam itu kompleks, cukup kompleks. Ya. Selain aturan tadi itu, ya, dia ada juga yang menggolongkan
senyawa organologam. Ada golongan 6, golongan kromium, golongan 9, golongan kobalt, dengan ligan karbonil, dan siklopentadienil itu memiliki 18 elektron. Tetapi banyak juga senyawa logam transisi awal, golongan 3 sampai 5 dan golongan 10 itu tidak memenuhi aturan 18 elektron. Simpelnya kayak gini, aturan 18 elektron itu kalau kita hitung biasanya ada pada golongan 6 dan juga golongan 9. Tapi pada golongan 3 sampai dengan 5 dan golongan 10 ya, itu terkadang dia tidak mengikuti aturan 18 elektron. Dia ada yang 17, ada yang 6, ada yang 12, ada yang 16, ada yang 17, ada yang 19 dan ada yang 20. Nah, ini contoh-contohnya. Dan bahkan ada juga yang 22 elektron. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri di bukunya Taro Saito. Ya, yang diterjemahkan oleh Profesor Ismunandar dari ITB. Silahkan di-download sendiri. Bukannya saya tidak mau ngasih, ini filenya cukup besar ya. Jadi, daripada nanti saya repot ngasih ke siapa PJ-nya, nanti bisa di-download sendiri. Oke, masuk ke materinya lagi. Ini untuk yang nomor 6 sama nomor 4, clear ya. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya. Soal nomor 5, tunjukkan jenis reaksi dan interaksinya, mengapa reaksi tersebut dapat terjadi. Oke, ini merupakan reaksi pembentukan senyawa organologam. Bukan pembentukan, ya, ini bisa dibilang pembentukan ya, tapi pembentukannya gini, bukan yang dari senyawa dari senyawa organik dan anorganik yang dibentuk menjadi organologam, bukan, tetapi bentuk perubahan dari satu organologam menjadi organologam yang lain. Ini kan dia udah organologam. Ada ketambahan ligan baru, PR3. Ini kalau nggak salah ada piridin atau apa gitu. Ini kompleks, nanti tolong dicari lagi, siapa tahu saya salah ya. Tapi kayaknya piridin tuh PYR gitu loh, atau PR aja ya. Saya juga lupa ya, tapi pokoknya intinya dia ketambahan ligan PR3. Nah, di mana reaksi yang terjadi, kalau teman-teman perhatikan itu sebenarnya hanya terjadi pertukaran ligan. Sama seperti ini udah ngambil kimia koordinasi kan ya. Sama seperti yang di mata kuliah kimia koordinasi pada senyawa kompleks itu terjadi pertukaran ligan ya. Hanya saja di sini organologam itu juga mengalami pertukaran ligan. Tetapi jenis pertukaran ligannya itu memiliki istilah lain. Ya. Ini jawabannya cukup simpel. Di mana reaksi yang terjadi itu sebenarnya adalah reaksi pertukaran ligan antara ligan CO dengan ligan PR3. Tetapi namanya itu bukan bukan pertukaran gitu loh, bukan substitusi ya, tetapi karbonilasi reduksi atau reductive carbonylation. Yang dimana pada proses ini ya, lagi-lagi kita harus mengetahui keadaan ataupun oksidas ataupun muatan positif dan muatan negatif pada atomnya. Nah, ini yang menjadi rumitnya itu di sini. Teman-teman harus tahu ini kondisinya tuh seperti apa. Nanti kalau udah diganti ini tuh jadinya seperti apa. Kemudian fungsinya ini tuh apa gitu loh. Jadi dia itu bisa terjadi substitusi ya, terjadi substitusi, perbedaan sifatnya itu di mana. Nah, itu dijelaskan dalam teori karbonilasi reduksi atau reductive carbonylation. Yang dimana pada proses ini ya senyawa logam transisi itu dalam keadaan oksidasi, muatannya positif. Ya, dia muatannya ya bisa. Kalau CO itu ada berapa jenis? Ada 2, 3, ya kan? Iya kan? Iya nggak? Kalau nggak salah ada 2, 3 kalau nggak salah. Ya, CR tuh yang banyak ya. Oke, ya. CO itu 2 dan 3. Satu kalau nggak salah juga ada. Nah, karena dia itu muatannya positif ya, CO di sini itu memang muatannya memang positif. Dia bukan yang netral, tapi muatannya positif. Nah, karena dia dalam keadaan teroksidasi, dia bisa kita reduksi ya dengan menggunakan ini ligan PR3. Nah, jadi ligan PR3 itu sebagai agen reduksi ya, sehingga dia bisa
menukar posisinya si PR3 dengan si CO. Sehingga PR3 ini bisa masuk dan ligan CO itu bisa lepas. Maka terbentuklah produk organologam yang baru. Jadi intinya jawabannya reaksi ini terjadi secara karbonilasi reduksi atau reductive carbonylation, yang dimana pada proses ini senyawa logam transisi itu dalam keadaan oksidasi, ya, atau dia itu dalam muatan positif sehingga dapat mengalami reaksi pertukaran antara ligan CO dengan ligan PR karena si PR3 ini sebagai agen pereduksi. Makanya PR3 ini bisa masuk berikatan dengan CO, berikatan dengan kobalt, kemudian ligan CO-nya bisa terlepas. Oke, gitu ya, karena yang nomor 6 tadi sudah dibahas. Oke, gitu kira-kira untuk penjelasan soal UTS organologam dan bioanorganik untuk kelas A dengan dosen penguji Ibu Ika Yanti. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Medita yang telah memaparkan materi. Sekarang bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau lewat chat. Oh iya Mbak, aku mau nanya deh Mbak. Oke. Tadi yang bagian asosiatif, bagian nomor 5, itu tuh pernah dibahas juga sama Bu Ika, kalau ibunya itu pakai reaksi yang disosiatif sama asosiatif yang kayak di kimia koordinasi. Nah, berarti kedua reaksi itu tuh ada korelasinya nggak sih Mbak sama karbonilasi reduksi? Oh, ya ada. Oke, langsung saya jawab ya. Iya Mbak. Oke, langsung saya jawab. Mana tadi dia? Ya, ini ada korelasinya karena yaitu tadi kan di awal saya sudah menyinggung itu. Saya sudah menyinggung senyawa organologam ya, karena logamnya itu umumnya adalah maksudnya sebagian besar itu adalah logam transisi ya, maka bentuk interaksinya itu mirip seperti reaksi pada senyawa kompleks. Ada reaksi asosiasi dan juga ada reaksi disosiasi. Hanya saja teman-teman itu harus melihat kalau senyawa kompleks itu teman-teman nggak perlu lihat si CO itu muatannya berapa. Atau logam itu muatannya berapa. Apakah logam itu netral, apakah logam itu bermuatan. Kalau untuk senyawa kompleks, teman-teman, senyawa kompleks koordinasi itu teman-teman tidak perlu memikirkan itu. Ya, makanya ya asosiasi biasa, disosiasi biasa. Maksudnya pertukaran ligannya itu diberi umum namanya, diberi penamaan umum ya, baik itu baik itu penamaannya asosiasi maupun disosiasi, tergantung dari pertukaran dan kalau reaksi itu tergantung dari sifat logam dan sifat ligan. Itu kan yang untuk senyawa kompleks. Tetapi untuk senyawa organologam, teman-teman itu harus tahu dulu muatan si logamnya itu. Ya. Pertama, muatan logamnya hampir sama sebenarnya. Muatan logamnya, tapi interaksinya itu beda. Kalau interaksi pertukaran ligan, ada ligan yang masuk, ini pada senyawa kompleksnya, ada ligan yang masuk, ligan itu dia lebih kuat daripada ligan yang sebelumnya, maka dia bisa menggeser. Nah, kalau yang ini, si CO-nya itu harus kita lihat dulu, apakah dia itu netral atau tidak. Ini maksudnya oksidasi itu dia udah kehilangan 2 elektron atau muatannya positif, 2 plus gitu ya, atau muatannya itu adalah 2 plus atau 3 plus gitu. Nah, kalau dia itu sudah bermuatan ya, umumnya kan muatan positif ya, maka pertukaran ligannya sendiri itu dibarengi dengan reaksi. Kalau kita berbicara muatan positif dan muatan negatif,
interaksi yang terjadi itu apa umumnya? Interaksi redoks, maka akan ada interaksi oksidasi pada oksidasi dan reduksi pada si logam akibat keberadaan dari si ligan yang masuk. Kalau senyawa kompleks kita tidak memperhitungkan itu, gitu loh. Sebenarnya juga memperhitungkan, tapi umumnya pasti mereka hanya mengalami asosiasi atau disosiasi. Tapi kalau di sini kita harus lihat dulu muatannya itu berapa, kemudian ligan yang keluar itu siapa? Ligan yang keluar siapa dan proses yang menyertainya itu apa? Itu loh. Itu sebentar, ini tuh ada materinya kalau nggak salah. Sebentar, saya tunjukkan ada di PPT yang diberikan kalau nggak salah. Kayaknya ini deh, ligand inorganometallic compound. Itu ada 3 reaksi. Jadi yang menyertai reaksi organologam ya, baik itu pertukaran ligan maupun pembentukan organologam yang baru, itu ada beberapa nama reaksi. Nah ini, synthesis of metal carbonyl compound. Nah, kalau untuk sintesisnya itu pasti cuma satu jenis. Namanya itu direct reaction of transition metal with carbonyl. Ya. Jadi dia kayak pembentukan satu-satu ngikat gitu. Kemudian pada pembentukan senyawa metal karbonil itu ada beberapa jenis lagi. Yang kedua, selain yang direct reaction itu ada reductive carbonylation. Nah, ini. Nah, yang ini ya, reaksi yang ini itu sama seperti dengan reaksi yang di sini. Makanya saya menamainya tuh sama seperti ini. Memang dia terjadi pertukaran ligan, substitusi ligan, tapi substitusinya itu ya disebabkan akibat proses reduksi pada si karbonil, terjadinya reduksi oleh karbonil. Kan reduksi itu artinya pengurangan juga. Nah, sorry, yang sebagai agen produksinya itu CO ya, bukan PR. Jadi si CO itu mereduksi ligan CO, mereduksi si kobalt, sehingga kobalt itu dia kan akan mengalami ini ya, kekurangan gitu loh. Atau ya dalam hal ini dia kalau dia akan tereduksi ya, dia akan tereduksi sehingga mudah masuk si PR gitu loh. Nah, ini ada di sini untuk jenis reaksinya. Reductive carbonylation dan thermal or photochemical reaction of other binary carbonyl. Tapi umumnya itu yang banyak ini. Oke, gitu, Mbak. Cukup jelas maksud saya? Cukup, Mbak, cukup. Oke. Karena sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya, Mbak, maka sesi virus pada hari ini bisa ditutup. Oke, ya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, mari kita ucapkan hamdalah untuk menutup virus pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Medita dan teman-teman yang telah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.